Model penyebaran informasi di internet semakin semrawut dan kita semakin sulit menemukan informasi yang berkualitas, yang kredibel tentang sebuah topik. Misalnya kalau aku pengen tahu tentang sesuatu lalu aku mengetik kata kunci tertentu di Google Search, maka aku bakal lebih sering disuguhkan di halaman pertamanya link-link dari portal-portal berita yang judulnya clickbait, kontroversial, memancing emosi, menimbulkan rasa penasaran, tapi ketika dibuka isinya lebih sering mengecewakan, nggak sesuai dengan judulnya. Lalu infrastruktur penyebaran informasi yang lain yaitu media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sampai hari ini sama buruknya karena mereka algoritma mereka sangat memberi tempat yang istimewa pada konten-konten yang berpotensi viral dan ukuran keviralan versi mereka nggak ada hubungannya dengan kualitas informasi yang dibawa, tapi konten viral atau berpotensi viral menurut mereka yaitu yang mendapatkan banyak interaksi dari akun-akun lain, sehingga bisa kita lihat sampai hari ini kita rasakan konten-konten yang viral di media sosial belum tentu dan seringnya bukan informasi yang berkualitas yang layak kita konsumsi. Tiba-tiba saja konten-konten viral itu muncul di lini masa kita, menyedot perhatian kita, tidak sengaja kita membacanya, menontonnya, lalu seringnya juga memancing emosi kita, membuat kita emosi, menghabiskan banyak energi yang seharusnya kita bisa membaca, menonton, atau mengkonsumsi konten-konten informasi yang berisi informasi yang berkualitas tentang topik yang sedang terjadi atau topik yang terus penting. Nah, banyak orang sebenarnya sudah mulai berbuat sesuatu untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama yaitu menggencarkan literasi digital, karena asumsinya menurut mereka masalah ini bisa terjadi karena pengguna internet belum teredukasi, sehingga karena pengguna internet ini belum terliterasi digital dengan baik, maka mereka mudah dipancing dengan konten-konten yang kontroversial, sehingga konten-konten yang viral yaitu yang kontroversial, yang memancing emosi, yang membuat banyak orang terpelatuk atau sekedar menjadi tim hore. Lalu yang kedua yaitu banyak yang memulai membuat konten-konten yang bagus. Jadi lebih banyak membuat konten-konten yang berkualitas karena kalau yang cara kedua ini asumsinya tidak cukup tersedia konten-konten yang bagus di internet. Dua hal ini tentu saja bermanfaat karena di satu sisi membuat banyak pengguna internet yang semakin berhati-hati dalam memilih informasi di internet. Di sisi lain semakin banyak informasi berkualitas yang berada di internet. Namun pertanyaannya, kenapa sampai hari ini informasi-informasi yang berkualitas di internet sulit menemui para pengguna internet yang menginginkan informasi yang kredibel? Nah, disinilah kita perlu mempertanyakan peran dari distributornya yang selama ini tidak banyak orang yang mempertanyakannya, yaitu peran Google dan media sosial. Selama ini kita menganggap ini adalah hal yang normal, yang wajar. Jadi ketika kita ingin mencari informasi di internet, ya pilihannya ada di Google dan media sosial. Tapi pertanyaannya, mengapa harus mereka dan mengapa kita harus mengikuti cara bekerja mereka dalam mendistribusikan informasi? Kenapa kita harus patuh pada algoritma mereka yang sampai hari ini terbukti membuat kondisi atau ekosistem informasi, penyebaran informasi di internet semakin semrawut? Dalam konteks inilah sebenarnya Pija Pustaka hadir. Pija Pustaka ingin memulai model lain dalam penyebaran informasi di luar logika Google dan media sosial. Jadi nanti setiap minggunya, tepatnya hari Jumat, Pija Pustaka akan mengirim email ke para subscribernya yang berisi artikel-artikel pilihan yang sudah dikurasi oleh tim Pijak ID.
Jadi harapannya nanti para subscriber ini bakal tahu mana artikel-artikel yang layak dibaca setiap minggunya, sehingga tidak terlalu bergantung lagi kepada Google dan media sosial untuk mengkonsumsi informasi. Selain itu, setiap minggunya kami juga akan mengundang orang di luar Pijak ID untuk membagikan artikel-artikel pilihan mereka. Kami akan memilih orang-orang yang menurut kami layak untuk membagikan bahan-bahan bacaannya. Ini juga merupakan cara kami untuk memperkaya sudut pandang dari Pijak Pustaka. Mungkin bakal muncul pertanyaan, bukankah cara yang seperti ini sama aja dengan penyensoran? Kenapa kita harus dikasih tahu buat baca sesuatu? Kenapa kita tidak mencari sendiri? Argumen yang seperti ini sebenarnya melupakan fakta bahwa Google dan media sosial itu sudah melakukan penyensoran. Mereka menyensor informasi dengan membuat algoritma yang sedemikian rupa sehingga informasi-informasi yang muncul ke permukaan itu yang sesuai dengan algoritma mereka yang mendukung pengumpulan profit. Sedangkan informasi-informasi yang berkualitas terkubur, tidak bisa atau sulit kita temukan. Oke, jadi yang pengen mendapatkan layanan dari Pijak Pustaka berupa rekomendasi artikel setiap minggunya, silakan subscribe di link ini. Oke, dan nantikan Pijak Pustaka setiap hari Jumat.